Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan Alkitab kita, yang sekarang terambil dari 1 Timotius pasal 5 ayat 3 sampai 16. Judul dari perikop itu adalah mengenai janda. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Hormatilah janda-janda yang benar-benar janda. Tetapi jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaklah mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri dan membalas budi orang tua dan nenek mereka. Karena itulah yang berkenan kepada Allah. Sedangkan seorang janda yang benar-benar janda, yang ditinggalkan seorang diri, menaruh harapannya kepada Allah dan bertekun dalam permohonan dan doa siang malam. Tetapi seorang janda yang hidup mewah dan berlebih-lebihan, ia sudah mati selagi hidup. Peringatkanlah hal-hal ini juga kepada janda-janda itu, agar mereka hidup dengan tidak bercelah. Tetapi jika ada seorang yang tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Yang didaftarkan sebagai janda hanyalah mereka yang tidak kurang dari 60 tahun, yang hanya satu kali bersuami, dan yang terbukti telah melakukan pekerjaan yang baik, seperti mengasuh anak, memberi tumpangan, membasuh kaki saudara-saudara seiman, menolong orang yang hidup dalam kesesakan, pendeknya mereka yang telah menggunakan segala kesempatan untuk berbuat baik. Tolaklah pendaftaran janda-janda yang lebih muda, karena apabila mereka sekali digairahkan oleh keberahian yang menceraikan mereka dari Kristus, mereka itu ingin kawin. Dan dengan memungkiri kesetiaan mereka yang semula kepadanya, mereka mendatangkan hukuman atas dirinya. Lagi pula dengan keluar masuk ke rumah orang, mereka membiasakan diri bermalas-malas, dan bukan hanya bermalas-malas saja, tapi juga meleter dan mencampuri soal orang lain dan mengatakan hal-hal yang tidak pantas. Karena itu aku mau supaya janda-janda yang muda kawin lagi, beroleh anak, memimpin rumah tangganya, dan jangan memberi alasan kepada lawan untuk memburuk-burukan nama mereka. Karena beberapa janda telah tersesat mengikut iblis. Jika seorang laki-laki dan perempuan yang percaya mempunyai anggota keluarga yang janda, hendaklah ia membantu mereka sehingga mereka jangan menjadi beban bagi jemaat. Dengan demikian, jemaat dapat membantu mereka yang benar-benar janda. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perikop yang baru saja kita baca ini, Rasul Paulus menjelaskan atau memberikan nasihat kepada Timotius tentang bagaimana dia mengembalakan jemaat di Efesus pada saat itu. Nah, secara khusus dia ingin menasihati Timotius supaya dia mengurus janda-janda yang ada di jemaat Efesus pada saat itu. Saudara, dari perikop ini kita bisa mempelajari ada dua hal yang bisa kita lihat. Yang pertama adalah mengasihi dan menghormati sesama, khususnya orang yang membutuhkan. Saudara, Rasul Paulus meminta supaya Timotius menghormati dan merawat janda. Janda yang dimaksud di sini adalah Rasul Paulus memberikan kategori adalah orang yang umurnya 60 tahun ke atas, kemudian dia tidak punya suami atau anak, dan dia juga adalah orang yang memang berbuat baik, orang yang dikenal sebagai orang yang bertumbuh di dalam kerohanian. Nah, kemudian saudara, di situ dia juga Rasul Paulus juga memisahkan antara janda yang benar-benar janda dan janda yang sebenarnya mereka masih punya potensi untuk menikah lagi. Dan Rasul Paulus bilang sebaiknya mereka menikah lagi. Kenapa? Karena mereka memang masih punya potensi khususnya untuk kerja atau juga mereka masih bisa berkeluarga lagi. Dan karena itu Rasul Paulus meminta kepada Timotius untuk memperhatikan janda-janda yang betul-betul memang mereka membutuhkan bantuan. Nah, saudara, melalui perikop ini atau melalui bagian ini, kita belajar untuk menunjukkan kasih kepada orang yang membutuhkan perhatian khusus. Ada orang-orang yang sekitar kita yang mungkin mereka membutuhkan perhatian khusus. Tidak harus mereka seorang janda, tapi maksudnya adalah mereka yang betul membutuhkan perhatian kita, membutuhkan bantuan kita, karena memang tidak ada orang lain selain kita. Maka kita harus memberikan bantuan kita kepada mereka. Kita memberikan bantuan kepada mereka dengan apa yang bisa kita berikan kepada mereka. Hal kedua yang bisa kita pelajari dari bagian ini adalah bertanggung jawab kepada keluarga.
Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus meminta Timotius untuk mengingatkan jemaat agar mereka bisa merawat keluarga atau orang tua mereka. Dikatakan di sana bahwa jika ada seorang yang sudah janda, tapi dia punya anak atau cucu, maka hendaklah anak atau cucu itu merawat mereka sebelum merawat yang lain. Jadi artinya, sebagai orang Kristen, kita harus memperhatikan orang terdekat kita dahulu, sebelum memperhatikan orang lain. Nah saudara, Rasul Paulus menjelaskan di situ bahwa supaya janda-janda yang bisa diurus oleh keluarganya itu tidak menjadi beban jemaat. Nah kenapa Rasul Paulus bilang tidak menjadi beban jemaat? Karena jemaat juga memiliki sumber daya yang terbatas. Kalau semua janda diurusin, tentu maka kemampuan mereka merawat janda-janda itu tidak akan sebaik jika janda-janda yang mendaftar kepada mereka itu jumlahnya lebih sedikit. Tentu mereka akan jauh lebih terjamin. Sedangkan janda-janda yang masih memiliki keluarga, maka keluarganya haruslah merawat mereka. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ini merupakan sebuah peringatan penting bagi kita sebagai orang Kristen, dan juga khususnya bagi saudara yang terlibat dalam pelayanan. Sebagai seorang Kristen dan kita terlibat dalam pelayanan, penting bagi kita untuk merawat keluarga kita terlebih dahulu, sebelum kita aktif di dalam gereja. Memang cukup ironis ketika kita mendengar ada keluarga atau pelayan Tuhan atau hamba Tuhan yang sibuk melayani Tuhan, sedangkan dia tidak merawat anaknya, tidak merawat keluarganya, tidak merawat orang tuanya. Tapi dari firman Tuhan ini, kita belajar bahwa kita wajib untuk merawat keluarga kita. Bisa saja dia orang tua kita, bisa saja dia ponakan kita ketika mungkin orang tuanya sudah meninggal, maka kita bisa merawat dia. Atau mungkin saudara kita yang memang dia membutuhkan bantuan kita karena mungkin dia tidak bisa bekerja, karena dia sakit, dan keterbatasan-keterbatasan lainnya. Alkitab mengajarkan kita untuk mari kita bertanggung jawab kepada keluarga kita. Saudara, dari renungan ini kita belajar bahwa kita harus selalu memperhatikan kebutuhan sesama kita, khususnya sesama anggota tubuh Kristus. Dan kita juga wajib untuk memberikan perhatian kita, memberikan waktu kita, tenaga kita, bahkan juga uang kita kepada orang yang membutuhkan, terutama keluarga kita, saudara. Karena itu marilah kita memperhatikan sesama anggota keluarga kita dan juga sesama jemaat. Saudara, di gereja ini kita punya ada satu sarana yang disebut dengan diakonia. Saudara bisa terlibat untuk membantu jemaat yang lain yang membutuhkan dengan memberikan kepada persembahan diakonia. Itu adalah salah satu partisipasi saudara. Tapi bukan hanya itu, tentu saja kita juga bisa memberikan perhatian kita. Ketika ada yang mungkin berduka, kita bisa hadir untuk memberikan dukungan moral kepada mereka. Kita mungkin bisa datang kepada orang yang sakit untuk mendoakan mereka. Itulah mengapa kita disebut sebagai tubuh Kristus, karena kita saling memperhatikan satu dengan yang lain. Saudara, marilah kita saling memperhatikan kebutuhan sesama saudara kita. Mari saudara, kita ambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan ini. Saudara, apakah saudara sudah menjadi orang Kristen yang memperhatikan kebutuhan saudara seiman dan keluarga saudara? Mari kita mengambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut. Berdoalah meminta anugerah Tuhan melalui Roh Kudus untuk memberikan kemampuan untuk dapat menjadi orang Kristen yang memperhatikan kebutuhan saudara seiman dan juga anggota keluarga kita. Saudara, marilah kita saling memperhatikan sebagai sesama anggota tubuh Kristus. Mari saudara, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur buat kasih dan setiamu Tuhan kepada kami. Terima kasih jika sampai saat ini Engkau masih menjaga kami, melindungi kami, merawat kami Tuhan. Dan pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu yang mengajarkan kami untuk boleh menjadi orang yang memperhatikan kebutuhan orang lain, terutama orang-orang yang ada di sekitar kami, sesama anggota jemaat Tuhan, dan juga keluarga kami yang terdekat. Tuhan Yesus, Engkau bantu kami, berikan kepada kami kasih yang betul-betul bisa membantu orang lain untuk bisa
mencukupi kebutuhan mereka. Pakai kami Tuhan, pakai waktu kami, pakai uang kami, pakai tenaga kami, perhatian kami untuk membantu orang yang membutuhkan. Sehingga sungguh kehidupan Kristus di dalam hidup kami itu dapat terus memancar Tuhan Yesus. Engkau bisa merawat orang lain melalui kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih karunia-Mu saja. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian renungan kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.